Salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita kembali akan belajar sekolah sahabat kita. Dan kita telah tiba di pelajaran yang ke-11, di mana pelajaran yang ke-11 dengan judul Orang Kristen dan Pekerjaan. Ayat inti atau ayat hafalan tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kembali kami mau belajar akan Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Berikanlah pengertian, hikmat, akal budi, dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di hari Minggu dengan judul berbagai sisi pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu dari 3 praktek besar sebelum kejatuhan yang sampai terbawa sekarang ini dalam situasi yang sulit. Artinya apa? Bahwa di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 kita baca di sana bahwa Tuhan telah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Di mana ini situasi ini adalah awal atau waktu di mana manusia belum jatuh dalam dosa. Dan 2 di antara yang lain ini adalah pemeliharaan Sabat, Kejadian 2 ayat 23, 2 sampai dengan 3, dan juga tentang pernikahan, Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, kita bekerja demi kebutuhan hidup. Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Pekerjaan itu penting. Dengan memiliki pekerjaan, seseorang memiliki harga diri. Tetapi sebaliknya, kehilangan pekerjaan seringkali berdampak buruk dalam kehidupan kita. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa, pekerjaan yang Tuhan berikan di Taman Eden berubah wujudnya. Tuhan berfirman, Kejadian 3:19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terus sekalian, dosa telah merubah akan konsep tentang pekerjaan ini. Beberapa acuan dari sisi lain dalam pekerjaan. Bagi sebagian orang, bekerja hanya berarti pekerjaan sehari-hari yang membosankan, yang akan berakhir dengan kematian. Mereka bekerja dalam pekerjaan yang mereka benci, mungkin karena nggak cocok, atau berharap pensiun sementara masih sehat karena nggak merasa nyaman. Tapi bagi yang lain, pekerjaan menjadi yang terutama dalam hidup, menjadi satu-satunya alasan untuk hidup, bahkan menjadi sumber identitas pribadi. Tanpa pekerjaan, orang-orang akan merasa tertekan atau kehilangan arah, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus berpaling. Dalam masa pensiun misalnya, mereka kadang merosot secara fisik dan psikologis dan sering meninggal sebelum waktunya. Karena apa? Karena tidak siap dengan pekerjaan. Setelah pensiun mereka menjadi kehilangan motivasi di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara berpikir orang Kristen terhadap pekerjaan? Apa yang seharusnya kita pikirkan sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Allah? Pekerjaan lebih daripada sekedar kebutuhan ekonomi. Manusia lebih daripada sekedar karyawan. Pekerjaan hidup seseorang adalah suatu wadah pelayanan, wujud nyata hubungan seseorang dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar berpikir tentang ekonomi, bukan sekedar saya jadi karyawan, tidak. Tetapi lebih kepada satu hubungan yang erat dengan Sang Pencipta kita, Tuhan kita. Dan ini ada hubungannya dengan pelayanan. Nah, dalam dunia pendidikan, seorang guru memiliki peran membantu siswa menemukan pekerjaan yang merupakan titik temu antara minat dan bakat yang diberikan Tuhan pada mereka dengan kebutuhan dunia ini. Inilah peran daripada guru di dalam
konteks pendidikan. Di hari Senin, 7 Desember 2020, pekerjaan dan pemeliharaan. Pekerjaan selalu berhubungan dengan melakukan sesuatu dalam kehidupan. Kita dapat melakukan sesuatu dengan menggunakan tangan kita. Tuhan telah memberi kita pekerjaan tangan kita sehingga kita dapat menemukan kepenuhan dan sukacita melalui tangan kita. Amsal 10 ayat 4 atau Amsal 12 ayat 14, saudara bisa baca di sana. Ya, ketika kita melakukan sesuatu dari apa yang diyakini, ya, kita dapat meningkatkan keefektifan diri kita, yaitu kemampuan untuk mencapai sesuatu yang bermakna dalam hidup. Artinya saudara sekalian, apa yang menjadi modal kita adalah sebenarnya keyakinan kita, dan itu akan menjadi lebih efektif. Nah, apa kata Alkitab tentang melakukan pekerjaan dengan menggunakan tangan? Yang pertama, Tuhan akan memberkati segala usaha yang dikerjakan. Ulangan 16 ayat 15. Tuhan berkati saudara. Jadi apapun yang saudara akan usahakan dengan sungguh-sungguh, yang saudara kerjakan, Tuhan akan berkati. Yang kedua, selama hidup ini ada pada kita, bekerjalah dengan sekuat tenaga yang ada. Pengkhotbah 9 ayat 10. Karena akan ada waktu untuk kematian sehingga kita tidak bisa lagi bekerja. Jadi selagi masih hidup, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Yang ketiga, malas menggunakan tangan untuk bekerja akan mendatangkan kerugian pada diri sendiri. Amsal 21 ayat 25. Dan yang keempat, gunakanlah kekuatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dan bukan ilah lain. Yeremia 1 ayat 16. Banyak sekali Alkitab berbicara tentang pekerjaan dengan menggunakan tangan. Gunakan dengan segala usaha. Bekerjalah dengan sekuat tenaga. Karena tangan ini akan mendatangkan berkat kalau digunakan. Tetapi kalau malas, pada akhirnya kita rugi dengan sendirinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mengapa kita harus melakukan pekerjaan dengan tangan kita sendiri? Ada 3 alasan. Yang pertama, Tuhan memberikan berkat kepada kita ketika kita bekerja. Mazmur 90 ayat 17. Yang kedua, kita dimampukan untuk memiliki hidup yang berarti. Ya. Yang ketiga, pekerjaan tangan kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Jadi bukan saja menguntungkan bagi diri kita, tapi juga bisa menjadi berkat bagi sesama dengan tangan kita. Itulah maksud dan tujuan Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai dengan 35, kita bisa memiliki atau mempelajari, mengambil hikmahnya dari prinsip hidup Paulus. Alkitab berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan kata lain, apa yang menjadi prinsip daripada Rasul Paulus adalah bekerja, membantu orang lain. Karena apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Satu prinsip yang cukup bagus yang bisa kita praktekkan. Di hari Selasa, pekerjaan dan kesempurnaan. Di dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai dengan 30 sampai dengan Keluaran 30 ayat 38, ya, petunjuk Tuhan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Ada 3 alasan di mana Tuhan memberikan petunjuk khusus kepada Musa di dalam membangun akan bait suci ini. Yang pertama, Musa menerima cetak biru yang sangat rinci untuk kemah suci dan segala perabotannya. Jadi Musa sudah mendapatkan rinciannya, sketsanya. Dan yang kedua, Tuhan memberikan 150 instruksi di dalam pelaksanaannya. Bagaimana membangun bait suci itu, bagaimana
mengisi perabotnya, ukuran-ukuran perabotnya. Dan Musa mengikuti prosedur perakitan akan bait suci itu dengan begitu tepat. Keluaran 25 ayat 23 sampai dengan 30. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan dorongan dan sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa, Tuhan berikan sumber daya yang lain. Contohnya, ada Tuhan berikan seorang bernama Besalel dan Aholiab. Ia ditunjuk Tuhan dan diberi keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan kemah suci. Mereka dipenuhi kuasa Tuhan sehingga dalam mengerjakan sesuatu ini sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka, yaitu Besalel dan Aholiab ini, juga diberkati dengan kepandaian untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan mereka kepada orang lain. Di samping mereka, terdapat juga para pekerja yang lain yang dikaruniai keahlian yang serupa. Dengan kata lain, saudara sekalian, bahwa diperlukan dalam pekerjaan bait suci, diperlukan kesempurnaan, ketelitian, ketepatan sesuai dengan petunjuk surgawi. Ada 150 instruksi, saudara. Itu sangat luar biasa. Ketelitian mendalam yang ditunjukkan Allah dalam pembangunan kemah suci menunjukkan satu kesempurnaan jiwa yang menonjol. Keinginan untuk menghasilkan sebuah mahakarya, makanya diperlukan ketelitian dan kesempurnaan. Bahan-bahannya berkualitas tinggi, desainnya sempurna, karya itu harus luar biasa. Pekabarannya jelas bahwa dengan Tuhan, pekerjaan yang ceroboh tidak dapat diterima, karena Tuhan menginginkan kesempurnaan. Bagaimana dengan pekerjaan saya dan saudara? Apa yang harus kita lakukan ketika kita bekerja? Sehubungan dengan contoh pekerjaan bait suci tadi. Kita harus bekerja untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Kita harus melatih dan memperkuat keterampilan yang telah Ia berikan kepada kita. Dan kita harus melakukan semua pekerjaan kita dengan jiwa yang rela, dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh semangat. Diperlukan ketelitian dan kesempurnaan di dalam pekerjaan kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengharapkan kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Menempatkan talenta kita, keterampilan kita, waktu kita, pendidikan kita untuk digunakan dengan baik dalam tujuan-tujuan yang besar. Di pelajaran hari Rabu, pekerjaan dan kerohanian. Kalau tadi adalah pekerjaan dan pekerjaan bait suci. Ya. Bagaimana dengan pekerjaan dan kerohanian? Pekerjaan dan kerohanian seseorang tidak dapat dipisahkan. Kekristenan bukanlah pakaian yang bisa dikenakan atau dilepas ketika seseorang mengubah suasana hati atau melewati berbagai fase kehidupan. Sebaliknya, agama Kristen menciptakan makhluk baru yang memanifestasikan dirinya dalam segenap dimensi kehidupan, termasuk pekerjaan. Jadi kalau dia lagi bahagia, rohaninya bagus. Kalau lagi sedih, rohaninya buruk. Tidak, saudara. Ya. Melalui hubungan kita dengan Kristus, kita sebagai manusia akan berfungsi sebagai orang percaya dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ini menggambarkan bagaimana manifestasi buah roh yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah bagian yang melekat kepada kita. Tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Kita melihat ada perbedaan yang nyata dari kehidupan mereka yang hidupnya dikuasai roh dan mereka yang hidup dalam kedagingan. Wah, roh adalah karakter yang nampak dari kehidupan mereka yang dikuasai oleh roh. Contohnya, ada seseorang yang menghibahkan $100.000 Amerika Serikat untuk mendidik lebih banyak perawat di sekolah rumah sakit Florida. Hal ini dia lakukan karena apa? Karena orang ini terkesan ketika dia melihat bagaimana para perawat di rumah sakit itu melayani pasien, yaitu temannya yang sedang sekarat. Ia melihat para perawat di sana memberikan lebih banyak perhatian dan perawatan yang tulus kepada temannya yang sekarat ini, yang sakit ini.
Dan dia melihat bahwa perawat-perawat ini telah dilatih sedemikian rupa. Dan akhirnya bisa dilihat melalui perbedaan besar antara perawat-perawat di tempat ini, di rumah sakit ini, dan di tempat yang lain. Dan inilah melalui pengamatan seseorang ini. Kerohanian adalah sebuah jalan dan pola hidup. Saudara sekalian, kesan apakah tentang kehidupan kita yang akan kita tinggalkan kepada orang lain? Apakah kita menunjukkan kerohanian yang baik di dalam tugas sehari-hari kehidupan kita? Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Di pelajaran hari Kamis, pekerjaan dan penata layanan. Pengkhotbah 9 ayat 10, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Penata layanan. Apa hubungannya? Sekalian, penata layanan mengacu pada tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan dan memanfaatkan dengan baik semua sumber daya yang tersedia dan tidak hanya dibatasi pada masalah uang. Jadi penata layanan itu tidak hanya sekedar uang. Rasul Petrus menyatakan bahwa setiap orang memiliki karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dan dia menyebut orang-orang Kristen yang diberkati ini sebagai imamat yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 5. Dengan tanggung jawab kepada Allah atas pengelolaan semua karunia Allah. Berupa uang, waktu, energi, bakat, dan banyak hal lainnya. Jadi sekalian, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita banyak hal. Tuhan memberikan kepada kita waktu, Tuhan memberikan kepada kita bakat, Tuhan memberikan kepada kita energi, Tuhan memberikan kepada kita uang, dan banyak hal. Dan bagaimana mengelola ini, memanage ini, sehingga inilah yang disebut dengan penata layanan. Setiap kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan berbagai aspek kehidupan adalah sebuah perangkap kehidupan. Setiap orang mempunyai kehidupan kerja, kehidupan keluarga, kehidupan rohani, bahkan kehidupan untuk bersantai. Demikian juga kesibukan bekerja tidak boleh melalaikan waktu yang penting untuk bersama Tuhan atau beribadah. Beribadah juga tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan kehidupan bersosial. Tidak bisa kita pisah-pisahkan, saudara sekalian. Ya, karena apa? Karena Tuhan memberikan tanggung jawab secara menyeluruh. Bagaimana kita mengelola dengan apa yang Tuhan berikan ini? Dan itulah fungsi daripada penata layanan. Pekerjaan seorang Kristen tumbuh dari persekutuan dan bekerja dengan Allah. Bekerja adalah salah satu cara di mana kita dapat mempraktekkan kehadiran Tuhan. Mengkotak-kotakkan kehidupan keagamaan kita, membatasi Tuhan pada satu hari, 1 jam, atau bahkan hanya satu bidang kehidupan, sama dengan menolak kehadiran Tuhan pada bidang-bidang yang lain. Jadi kalau saudara hanya menganggap Allah hadir, Allah berada dalam kehidupan saudara hanya hari Sabat, sementara di hari yang lain tidak, maka Anda sama seperti menolak kehadiran Allah di hari-hari yang lain. Itu sebabnya secara menyeluruh Allah menginginkan kita ada di sana. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, pertama, bekerja bukanlah kutuk melainkan berkat. Mengapa? Karena manusia sudah diperintahkan Tuhan untuk menguasai bumi, memelihara dan mengusahakan bumi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, setelah dosa, Tuhan mengutuk manusia dan tanah, bukan pekerjaan itu sendiri. Jadi pekerjaan itu tidak dikutuk. Yang dikutuk adalah manusia dan tanahnya. Yang ketiga, pendidikan Kristen harus menjelaskan dan mengajarkan kepada peserta didik nilai daripada bekerja. Yang keempat, bekerja itu harus, namun bukan dijadikan berhala. Bekerja itu harus, tapi kita yang mengendalikan akan pekerjaan itu, bukan pekerjaan yang mengendalikan kita. Tuhan memberikan perintah manusia untuk bekerja baik sebelum manusia
jatuh dalam dosa ataupun sesudah manusia jatuh dalam dosa. Yang keenam, bekerja adalah satu disiplin yang diperlukan manusia, khususnya setelah jatuh dalam dosa. Tujuannya untuk menolong manusia mengendalikan pemanjaan hawa nafsu dan selera makan. Yang ketujuh, bekerja bertujuan untuk mengendalikan diri, bisa mengatur akan waktu. Yang kedelapan, bekerja adalah rencana besar Allah untuk memulihkan manusia dari kehancuran serta kemerosotan yang diakibatkan oleh dosa. Yang kesembilan, bekerja adalah penting tapi bukan segala-galanya. Kiranya ini menjadi pelajaran yang penting, berharga bagi kita. Dan biarlah dengan demikian kita semakin mengerti akan rencana Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami pelajari. Sekali lagi, biarlah melalui hikmat-Mu kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan membuat segala apa yang kami pelajari bertumbuh di dalam hati kami, kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Dan jikalau saudara terberkati dengan video ini, bagikanlah kepada yang lain. Selamat belajar, selamat sabat, Tuhan memberkati.